Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Abuya Dr. Kiai Haji Ja'far At-Thayyar LCMA. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang kami hormati Sohibul Wilayah Kiai Haji Rosidin. Yang kami hormati Kepala Desa dan jajarannya. Yang kami hormati para tokoh agama. Yang kami hormati para kepala sekolah dan kepala madrasah. Yang kami hormati pembina PPM Ponpes Nurul Hayah dan seluruh tamu undangan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Langsung saja, berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatul Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemberian kenang-kenangan dari PPM kepada desa, yang kelima tausiah dan doa, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dilanjut acara yang kedua yaitu tilawatil Quran kepada Saudara Arifin Ilham Ramadan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah
lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjut acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu dari perwakilan PPM, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan Abuya Dr. Kiai Haji Ja'far At-Thayyar LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Brebes. Yang sama-sama kami muliakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Yang sama-sama kami muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh jajaran masyarakat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kami semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, yang karena rahmat dan ridhonya kita semua alhamdulillah bisa menghadiri acara, yakni acara penutupan dan perpisahan kami, yakni santri, dalam acara praktek pengabdian masyarakat santri Pondok Pesantren Nurul Hayah Ketanggungan Brebes. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kami semuanya, Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan syafa'atul uzma kelak yaumil akhir. Amin 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 rabbal alamin. Kami mewakili seluruh teman-teman PPM, santri PPM, santri praktek pengabdian masyarakat Nurul Hayah di Desa Jati Balanglor ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tatanan masyarakat Desa Jati Balanglor, wabil khusus Kepala Desa Jati Balanglor, wabil khusus seluruh tatanan perangkat Desa Jati Balanglor, seluruh tatanan tokoh agama masyarakat Jati Balanglor, seluruh masyarakat ibu, bapak, ibu semuanya di Desa Jati Balanglor ini. Dan tak lupa terima kasih semua juga
kepada adik-adik semuanya yang dari awal telah semangat mengikuti kegiatan apa yang kami bisa berikan kepada semuanya. Ya. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tatanan masyarakat Desa Jati Balanglor ini atas segala kekhilafan kami selama 2 minggu lebih ini. Dari mulai pertama kami mulai ke sini, ya, mulai beraktivitas sampai pada malam hari ini, fa insyaallah dalam acara penutupan ini semoga kekhilafan dan kesalahan kami semuanya dimaafkan oleh seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan kedepannya semoga kesempatan yang diberikan ini, yang diberikan oleh pembina kami, Dewan Guru Asatidah wabil khusus Romo Kiai Haji Ja'far At-Thayyar, yang sangat direspon baik sekali oleh seluruh tatanan masyarakat Desa Jati Balanglor, ini adalah suatu pelajaran untuk kami. Bagaimana kami berkomunikasi dengan baik, bagaimana kami belajar menyesuaikan, berorientasi dengan masyarakat, yang dimana dalam masyarakat tersebut banyak sekali perbedaan-perbedaan sikap, dari mulai anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak, sesepuh, atau tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Kami semuanya belajar banyak di sini. Kami mendapatkan banyak ilmu di sini. Maka dari itu, semoga dengan kesempatan yang luar biasa ini, Bapak, Ibu semuanya berikan kepada kami semuanya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kepala desa, kepala madrasah diniyah, kepala sekolah, kepala pengurus musolah-musolah, baik itu musolah Baitur Rahman, musolah Baitul Jamil, maupun musolah Baitul Syibah. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang telah diberikan ini adalah suatu menjadi keberkahan untuk kami semuanya dan suatu kemanfaatan kepada kami ke depannya. Mungkin cukup sekian prakata dari perwakilan panitia praktek pengabdian masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, wabil khusus kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di sini dan seluruh teman-teman praktek pengabdian masyarakat yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai sekarang. Semoga apa yang telah kita lakukan adalah suatu nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjut sambutan selanjutnya dari pembina PPM, kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita semua muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haya Dr. Kiai Haji Ja'far At-Thayyar LCMA, yang saya hormati Kepala Desa Jati Balanglor beserta perangkatnya, yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita
panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai detik ini, sampai menit ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua dalam aktivitas sehari-harinya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita selaku penganut ajarannya. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah berada di penghujung acara. Ketika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dari mulai tanggal 26 Mei, mungkin sebelumnya, sebelum Lebaran, kita tiba-tiba datang ke sini atas nama pembina. Mungkin pertama ketemu dengan Pak Lebe dan Bu Sekdes, Ibu, tanpa dikenal, orang baru, tapi kita menjelaskan tentang program yang akan kita laksanakan. Dan alhamdulillah program ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan adanya program praktik pengabdian masyarakat yang telah ditempuh oleh seluruh santri Pondok Pesantren Nurul Hayah bisa bermanfaat untuk kedepannya, karena sekali lagi orientasi anak-anak pondok itu masih jauh ke depannya. Maka dari itu alhamdulillah dengan 2 minggu digembleng di Desa Jati Barang Lor ini, mudah-mudahan bisa mendapatkan segala ilmu, baik itu ilmu kemasyarakatan, ilmu pemerintahan, dan yang lainnya. Karena sekali lagi anak-anak kami ini masih usia-usia remaja. Apabila ada kesalahan baik dari segi sikap, adab, maupun hal-hal yang lainnya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang kemarin sempat didatangi oleh anak-anak kami bisa memaafkan. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya program praktik pengabdian masyarakat ini lebih menjangkau kepada wilayah-wilayah yang mungkin dalam tanda kutip wilayah selain di Kabupaten Brebes. Dan yang terakhir, sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga memohon maaf apabila dalam hal-hal selama 2 minggu ini anak-anak kami sering merepotkan, terutama untuk kepala desa, Ibu Sekdes, Pak Lebe, ataupun perangkat yang lainnya, karena sekali lagi anak-anak kami ini masih proses belajar. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya program ini bisa meningkatkan daya saing Pondok Pesantren Nurul Hayah di Kabupaten Brebes khususnya dan Jawa Tengah pada umum serta di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari pembina atau dari asatid Pondok Pesantren Nurul Hayah. Saya tutup dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan selanjutnya dari Kepala Desa Jati Barang Lor, kepadanya kami persilahkan. Berdiri atau duduk, Pak? Terserah. Mau berdiri silakan, mau duduk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'in sunatu wa jama'i min yaumin hada ila yaumin nadoti amabat.
Yang saya hormati Bapak Kiai Jafar Athoyar LCMA, pimpinan Yayasan Nurul Hayah Ketanggungan Kabupaten Brebes, kaum muslimin dan muslimat Desa Jatibarang Lor yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para santri atau siswa kelas 12 SMA Nurul Hayah yang tas lulus. Semoga praktek pengabdian di masyarakat ini bisa memberi suri toladan atau contoh nanti bila kembali ke masyarakat di desa masing-masing. Kami dari pemerintah Desa Jatibarang Lor minta maaf yang sebesar-besarnya karena selama 2 minggu pun saya tidak bisa memberi apa-apa dan hanya tidur beralasan tikar. Saya juga minta maaf, dan ini juga permintaan maaf juga selama dalam penutupan ini pun saya tidak bisa memberi kenang-kenangan apapun kepada yayasan atau kepada wali santri. Saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya sambutan dari saya cukup sekian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan dari PPM kepada desa kepada pembina Ponpes Nurul Hayah Romo Kiai Haji Jafar Athoyar dan Kepala Desa Jatibarang Lor untuk dipersilakan maju ke depan melakukan simbolis perpisahan. Dilanjut acara yang selanjutnya, yaitu tausiah dan doa kepada Romo Kiai Haji Jafar Athoyar LCMA. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi thana'an alaika kama athnata ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idha radit. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala abdikal mukhtar sayyidina
wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, orang tua kami semuanya yang hadir di tempat ini, wabil khusus Bapak Kepala Desa dan sesepuh-sesepuh lainnya yang ada di samping saya ini semuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di tempat ini. Pertemuan ini tidak sekedar pertemuan, tapi semuanya ini atas dasar al-ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Mungkin sekarang atau sebelumnya saya tidak kenal, dengan pertemuan ini kita kenal dan nanti juga akan kenal terus, dekat, dan akan disambungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Makna pertemuan antara semuslim itu sangat berharga sekali. Dan kita akan mendapatkannya, dan kita akan mendapatkan makna dari pertemuan ini di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak ya, wa in kana ba'dul muhadditsina dha'afu, meskipun sebagian ahlu hadis melemahkan, sebagian menguatkan. Apa dalam hadis ini? Allah Subhanahu wa taala ya, itu memasukkan ahli surga di tempat surga, ahli neraka di nerakanya. Ada seorang hamba Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah, akan tetapi dia tidak melihat teman-temannya dulu pada waktu di dunia. Pernah duduk dengan fulan, pernah majelis sama fulan, tapi kok dia tidak melihatnya di surga. Maka sang hamba ini ya, seraya bertanya, ya Allah, dulu di dunia kau pertemukan kami dengan fulan, dengan fulan. Bahkan kami sering duduk dengan mereka di satu majelis, tapi aku tidak melihat mereka ada di surga ya Allah. Apakah surganya lebih tinggi sehingga aku tidak bisa melihatnya, ataukah mereka itu ada di nerakamu ya Allah? Apa jawaban Allah dalam hadis ini? Wahai hambaku, sungguh orang-orang yang sering kamu jumpai, yang sering duduk bersamamu, bertemu denganmu di saat engkau ada di dunia, mereka itu aku masukkan ke dalam nerakaku. Apa jawaban sang hamba ini di saat mendengar apa yang disampaikan oleh Allah? Ya Allah, jika engkau kumpulkan kami di dunia bersama mereka, sering duduk dengan mereka, maka kami mohon ya Allah, pindahkan mereka dari neraka menuju surgamu ya Allah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi permintaan hambanya, yang akhirnya memerintahkan para malaikat Allah untuk memindahkan teman-temannya. Nah ini, yang di neraka ini dipindahkan ke dalam surga Allah bisyafaati, orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Oleh karena itu pertemuan kita ini tidak sia-sia, ada makna di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertemuan yang sangat mulia dan yang sangat agung ini harus didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini sesuatu yang agung, tapi kadang kita menganggapnya remeh. Padahal sangat mulia dan sangat berharga di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan ini. Dan saya yakin di antara kita ini ada yang termasuk ahli surga di antara kita ini, yakin. Maka yang ahli surga ini yang akan menolong kita. Nah ini, kita tidak boleh memandang orang itu dengan cara pandang zahir, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Belum tentu orang yang pakai imamah, pakai jubah ini lebih baik, belum tentu. Berapa banyak orang yang di mata manusia dia adalah orang yang tidak ada harganya, tapi di mata Allah sangat berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita agar berbaik sangka kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ada satu cerita ya, saya tidak mau bicara panjang ya. Pada malam hari ini ya. Ada satu cerita ya. Ada seorang cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan. Nah ini, Sayyidina Hasan ini kalau memakai pakaian sangat bagus sekali, yang bagus. Maka para pengikutnya ini bertanya, wahai imam, kok nggak ada zuhud-zuhudnya antum itu? Kok pakaian yang bagus, yang mahal? Apa jawaban Sayyidina Hasan? Aku memakai pakaian ini, aku ingin menunjukkan kepada manusia bahwa saya tidak butuh lagi kepada manusia, hanya saya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan. Ada lagi yaitu Alil Murtadha. Nah ini, itu kalau memakai baju depannya depannya ini bagus sekali, tapi di dalamnya ini jelek sekali, kasar. Ditanya oleh beberapa muridnya, wahai imam, engkau memakai pakaian yang bagus sekali. Akhirnya dibuka, ternyata di dalamnya pakaian kasar, pakaiannya robek-robek. Apa kata beliau? Untuk yang di dalam lillah, di luar untuk manusia. Ada ketiga yaitu Uwais Al-Qarni. Kita tahu Uwais Al-Qarni adalah tabi'in yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi di hatinya ada kerinduan dengan Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat diterangkan Sayyidina Umar diperintahkan oleh Nabi Muhammad agar menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni, bahkan diperintahkan untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal kita tahu siapa Sayyidina Umar, Khalifatul Rasulullah SAW. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi punya segudang kemuliaan. Pakaiannya compang-camping, pakaiannya jelek. Bahkan ya, di dalam cerita diterangkan ya, Uwais Al-Qarni ini bisa bertemu dengan Rasulullah, tapi tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Sampai Rasulullah mengucapkan salam sebelum beliau wafat. Nah, karena tadi saya terangkan bahwa Sayyidina Umar ya mendapatkan pesan dari Rasulullah agar meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, sehingga setiap tahun itu, setiap musim haji mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Orang yang jelek, pakainya compang-camping, wajahnya kotor. Karena apa? Karena nggak perhatian dari sini. Maka setiap tahun itu mencari siapa yang Uwais Al-Qarni. Nggak ada yang tahu, nggak dikenal orang. Tidak ada orang yang kenal. Setiap tahun tanya. Akhirnya satu ketika ada kafilah dari Yaman. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, apakah ada di antara kamu yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman? Ada, wahai Khalifah. Uwais Al-Qarni sekarang ada di Mina, sedang mengembala kambing. Ayo coba, sedang mengembala kambing. Maka Sayyidina Umar mengajak Sayyidina Ali untuk bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Akhirnya lari menuju ke Mina, dan benar di sana ada seorang laki-laki yang pakaiannya jelek,
yang badannya kotor sedang mengembala kambing, didekati oleh Sayyidina Umar. Saya berkata, assalamu alayka ya Uwais al-Qarni wa alaika salam ya khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Uwais al-Qarni, aku bertahun-tahun mencari kamu karena aku punya wasiat yang harus aku sampaikan kepadamu. Pertama, Rasulullah sebelum wafat berpesan kepadaku agar menyampaikan salam Rasulullah kepadamu. Maka Uwais al-Qarni mengatakan alaika wa alaihi salam sambil meneteskan air mata, dan beliau pingsan sadar lagi kemudian. Karena menyebut nama Rasulullah itu sesuatu yang agung, karena disebut dengan cinta sampai gak sadar, jatuh. Itu Uwais al-Qarni. Kemudian yang kedua, kata Sayyidina Umar, aku dipesan Rasulullah agar meminta doa kepadamu, tolong doakan aku. Maka Sayyidina Uwais al-Qarni ini menangis karena dia tidak mau terkenal. Didoakan oleh Uwais al-Qarni, lalu apa? Lalu Uwais al-Qarni berpesan, wahai khalifah, mungkin ini adalah akhir pertemuanku denganmu. Aku akan menuju ke Irak. Tapi kata Sayyidina Umar, wahai Uwais al-Qarni, apakah kamu butuh sesuatu? Kamu butuh uang? Kamu butuh pakaian? Apa jawab Uwais al-Qarni? Wahai khalifah, ini pakaian yang aku pakai, saya tidak tahu apakah pakaian ini rusak sampai aku mati masih ada atau sudah rusak. Saya sudah cukup dengan pakaian yang saya pakai. Wahai Uwais al-Qarni, wahai khalifah, ini uang berapa dirham ini, opah dari mengembala kambing ini, saya tidak tahu apakah ini uang ini saya di saat saya pakai itu masih ada sampai saya mati atau sudah habis. Maka saya cukup dengan uang ini, wahai khalifah. Berikan aku izin untuk apa? Untuk pergi menuju Irak. Apa kata Sayyidina Umar? Aku berikan izin kau untuk pergi ke Irak. Tapi saya ingin tanya satu pertanyaan. Apa itu, wahai khalifah? Kenapa kamu tidak mau berjumpa dengan Rasulullah? Padahal ada kemungkinan kamu bisa berjumpa dengan Rasulullah. Kamu dari Yaman bisa melakukan perjalanan menuju Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah, dan banyak orang-orang Yaman yang berangkat ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apakah tidak ada kerinduan di hatimu kepada Rasulullah, wahai Uwais al-Qarni? Apa jawaban Uwais al-Qarni? Wahai khalifah, sungguh kerinduanku kepada Rasulullah SAW tidak bisa terbendung. Hanya saja aku di rumah mempunyai seorang ibu, yang mana ibu ini tidak bisa apa-apa. Di saat dia ingin ke kamar mandi, aku gendong, aku antarkan ke kamar mandi. Ingin buang air besar, aku tunggu, aku bawa kamar mandi, aku yang membersihkannya. Di saat ingin sholat ke musola, aku yang menggendongnya. Kalau aku pergi ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah, siapa yang merawat ibuku ini yang sedang sakit? Kalau ingin makan, aku yang menyuapinya. Apa kata Sayyidina Umar? Ini rahasia. Kenapa engkau mempunyai pangkat yang sangat tinggi, bahkan Rasulullah mengucapkan salam kepadamu sebelum beliau wafat. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Ini makna. Ini harus kita hadirkan ini. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi itu, jangan memandang orang dari sebelah mata saja. Berapa banyak orang yang menurut kacamata manusia dia rendah, tapi di hadapan Allah sangat agung. Seperti Uwais al-Qarni ini. Jadi yang penting tujuannya. Sayyidina Hasan pakai baju dengan tujuan yang baik. Kemudian Imam Ali Murtadha memakai baju yang seperti itu dengan tujuan yang baik. Uwais al-Qarni memakai pakaian compang-camping dengan tujuan yang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kita agar selalu husnudzon dengan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Enggak boleh kita suudzon itu. Berapa banyak wali-wali Allah yang kadang tidak bisa dilihat oleh manusia, dia seperti orang gila, dia tidak ada harganya, tapi dia dekat dengan Allah. Seperti Uwais al-Qarni ini di dalam riwayat itu bisa memberikan syafaat qabilah Rabi'ah. Jumlah qabilah Rabi'ah itu berapa ratus ribu.
satu orang bisa memberikan syafaat kabilah yang paling besar di Arab itu. Coba bayangkan. Nah, punya posisi yang sangat tinggi di hadapan Allah, terkenal di hadapan kekasih-kekasih Allah meskipun tidak terkenal di dunia. Rasulullah tahu dari mana? Malaikat yang memberitahu. Allah yang memberitahu melalui malaikat Jibril. Dan para kekasih Allah kenal, tahu Uwais Al-Qarni. Tapi di dunia tidak terkenal. Bahkan orang-orang Yaman tetangganya bilang itu orang gila. Bagaimana tidak gila? Pakaiannya compan-camping, makannya dari sisa-sisa sampah, diambil, dibersihkan, dimakan oleh beliau. Itu Uwais Al-Qarni. Kemudian yang kedua, ini khidmah kepada orang tua. Maka anak-anak kami, santri kami ini saya didik pertama kali kalau kamu ingin belajar. Apa itu? Akhlak dulu. Akhlak kamu dengan orang tua kamu, dengan guru kamu. Ini yang terpenting. Karena zaman sekarang ini orang itu dibangun dari hawa nafsu, benar nggak? Dari hawa nafsu. Kadang dia datang kepada ulama fulan untuk minta doa, padahal di rumahnya ada mutiara yang jika dia mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ibu kita. Maka guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri mengatakan apa? Doanya seorang ibu itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada doanya wali kutub. Coba bayangkan. Itu doanya seorang ibu itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada doanya wali kutub. Tapi kan kita hidup kita dibangun dengan hawa nafsu. Di rumahnya ada mutiara malah nggak mau cari besi. Itu namanya orang normal nggak? Nggak normal. Jadi di depan kita ada mutiara, tapi kita nggak mau mengambil mutiara. Kita datang ulama fulan, datang ke kiai fulan, datang ke sana sini. Bagus, tapi di rumah Anda ini ada mutiara. Tapi kan kita bangun dengan hawa nafsu kita. Wong ibu kita bukan orang soleh kok. Ibu kita kan jarang jamaah, jarang ini, jarang itu. Ingat, ibu Anda punya khususiyah, kelebihan untuk Anda. Meskipun dia bukan orang soleh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada seorang ibu untuk anaknya. Seandainya dia berdoa untuk orang lain tidak dikabulkan oleh Allah, tapi jika dia berdoa untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususiyah yang diberikan oleh Allah. Makna ini kadang kita lupakan. Jadi kadang-kadang kita ini sibuk mencari doa salah, dan padahal di depan kita ada ibu kita. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dia hanya mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah. Makanya dalam hadis kita sering hafal, kita hafalkan setiap hari. Setiap ceramah Ridallahi fi ridal walidain. Apa arti itu? Ridallahi fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan orang tua. Digantungkan, coba. Mana digantungkan berarti Allah nggak akan ridho kalau orang tua kita nggak ridho. Kalau Allah ridho, apapun yang kita minta akan dikasih oleh Allah. Makanya guru-guru kami mengatakan, kalau ada seorang anak ekonominya sulit, rezekinya sulit, coba introspeksi diri. Mungkin dia sering menyakiti ibunya, mungkin dia pernah menjadikan ibunya menangis, mungkin dia menyusahkan ibunya, mungkin dia pernah membentak ibunya, mungkin dia pernah menyakiti ibunya. Introspeksi diri. Kenapa? Kalau dia pernah menjadikan ibunya tersinggung, ibunya menangis, ibunya sedih, berarti kan gak ridho. Kalau ibunya gak ridho, Allah gak ridho. Kalau Allah gak ridho, dia usaha apapun gak akan jadi. Kenapa? Karena keridhaan Allah digantungkan dengan keridhaan orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Iman kemudian ihsan kepada orang tua. Nah, ini di zaman sekarang ini kita bangun hidup kita dengan hawa nafsu. Ibu ini SD aja nggak lulus, saya kan doktor. Ibu aja SMP nggak lulus, saya kan S1. Jadi ibunya dianggap sebelah mata.
Padahal ini punya khususiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya Bapak-bapak. Kalau Bapak-bapak ziarah Wali Songo urunan 500.000 bayar enggak? Padahal kalau ziarah ke ibu yang telah meninggal gratis enggak? Tapi kenapa enggak datang? Ziarah kepada ibu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan itu hukumnya wajib. Ziarah Wali Songo hukumnya sunnah. Lebih utama mana, wajib atau sunnah? Tapi orang terbalik karena dengan hawa nafsu tadi itu. Yang bayar dia kerjain sampai nyicil. Untuk yang gratis nggak mau. Itu zaman sekarang. Karena hidupnya dibangun dengan hawa nafsu itu. Makanya hati-hati. Al jannatu tahta aqdamil ummah, jelas. Rasulullah yang mengatakan, tapi kan hidup kita bangun dengan hawa nafsu tadi itu. Enggak, ibu saya kan biasa-biasa saja, ibu saya kan bukan orang istimewa. Ingat, ibu Anda istimewa untuk Anda meskipun bukan istimewa untuk orang lain. Ingat ini makna ini. Allah memberikan khususiyah kepada ibu kita untuk anaknya. Makanya di saat ibunya menangis lalu dia berdoa jelek, maka anak itu tidak akan diberkahi oleh Allah, hidupnya akan susah selamanya. Dan banyak cerita-cerita, banyak riwayat-riwayat tentang hal ini. Oleh karena itu ya, kita hidup di akhir zaman. Kenapa kok saya bicara seperti ini? Karena pendidikan anak itu penting. Ya, sekarang ini yang menjadikan anak kadang berani orang tua, ya orang tua sendiri kadang-kadang itu, benar nggak Pak? Ya orang tua sendiri, cara mendidiknya salah. Kadang ngomong, sering saya sampaikan di majelis di mana-mana itu apa? Bu, ambilkan sepatu, bu, ambilkan sandal. Ibunya diem aja, iya nak, iya. Kok anaknya, kok orang tuanya jadikan pembantu, kok diem aja? Seharusnya nak, kamu itu anak, nggak boleh nyuruh-nyuruh ibu, nggak boleh nyuruh-nyuruh bapak. Tapi bapaknya mau aja, berarti siapa yang salah? Orang tua. Coba kasih pendidikan yang baik. Nak, nggak boleh kayak gitu. Masa bapaknya disuruh-suruh, ibunya disuruh-suruh, nggak boleh, itu kurang baik. Nah ini pendidikan, namanya pendidikan berbakti kepada orang tua, dan ini penting. Kalau orang tua tidak didengar, siapa lagi yang mau didengar? Anda kalau punya anak sukses, tapi dia nyuruh-nyuruh orang tua, berani sama orang, tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Dia kaya raya tapi nggak punya akhlak sama orang tua, mau? Nggak mau, apa artinya? Kadang punya anak, dia yang merawat ibunya, punya anak yang merawat ibunya, nggak kurang ajar nggak? Kadang cucunya sudah ibu aja yang merawat. Saya tanya, merawat anak capek nggak Pak? Dia punya anak, ibunya yang merawat lagi. Nah ini, kita jangan sampai menjadikan ibu kita itu pembantu. Anda memuliakan ibu Anda memuliakan orang tua Anda, Allah akan memuliakan Anda, Allah akan mengangkat derajat Anda, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, di antara pendidikan kita di pondok pesantren adalah pendidikan akhlak. Itu yang terpenting. Ilmu itu bisa dipelajari. Ilmu bisa dipelajari. Apa artinya ilmu kalau tidak punya akhlak? Saya tanya, iblis itu pinter enggak? Enggak kurang ilmu, tapi kurang apa? Kurang adab. Iblis itu tidak kurang ilmu, tapi kurang adab. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Sombong, bangkang dia. Memang iblis pimpinan para malaikat, pimpinan golongan. Tidak ada tanah yang diciptakan oleh Allah kecuali iblis pernah sujud di situ. Ilmunya banyak, pinter iblis, tapi kurang adab. Jadi bukan kurang ilmu tapi kurang adab. Aba, membangkang, disuruh membangkang. Tidak sekedar membangkang, wastakbar, sombong, merasa dirinya benar, merasa dirinya besar. Maka kalau seorang anak dia di hadapan orang tuanya merasa besar, Allah akan hinakan, Allah akan habisi. Ingat itu. Ini kita hidup ini harus penuh dengan keberkahan. Dan di depan kita ada pintu keberkahan, siapa? Ibu kita itu dan orang tua kita. Dan banyak riwayat-riwayat hadis, kalau saya sebutkan nggak habis waktunya nggak cukup ini.
1 jam, 2 jam, 3 jam nggak cukup. Banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang bagaimana kita harus berbakti kepada orang tua. Dan ini sering kita pelajari, kita kaji, kita pahami, tapi ya gitu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Oleh karena itu setelah majelis ini kita harus berubah. Kita punya orang tua, kita perhatikan. Maka kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kejelekan akan dibalas kejelekan. Kalau Anda jahat sama orang tua, Anda punya anak akan dibalas. Ingat itu. Nah, ini. Para ulama mengatakan ciri daripada anak yang berbakti kepada orang tua apa itu? Di saat orang tuanya wafat, meninggal, kemudian dia sering baca Fatihah, baca tahlil, ziarah ke kuburannya. Kalau orang tuanya masih hidup, dia ada tujuan, ingin warisan, ingin ini, ingin itu. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, ada tujuan? Enggak ada. Maka disitulah dilihat apakah itu anak yang berbakti atau tidak. Itu kata para ulama. Kalau anda ingin melihat apakah anda itu orang yang berbakti kepada orang tua atau tidak, anda tahu sendiri berapa banyak peduli saya kepada orang tua. Oh, apakah setiap minggu saya baca tahlil, baca yasin, baca ini? Apakah saya sodako tak kasihkan ke orang tua saya? Ini melihat sejauh mana kita berbakti kepada orang tua. Kita melihat diri kita, sejauh mana kita peduli dengan orang tua kita setelah orang tua kita wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita anak yang soleh, yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haya mohon maaf ya apabila kepada bapak-bapak semuanya, bapak kepala desa, kemudian semua tokoh masyarakat dan semuanya ya, mungkin ada yang salah dari anak-anak kami karena mereka itu baru lulus SMA di pondok kami ya, sudah barang tentu ya di saat terjun, saya suruh terjun di masyarakat, coba kamu terjun di masyarakat, belajar di masyarakat, ada ilmu yang belum kamu pelajari, membangun komunikasi yang baik bagaimana. Nah, ini sudah barang tentu akan menemukan beberapa kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf ya sebesar-besarnya, dan saya menerima masukan-masukan atas pendidikan yang ada di pondok kami. Ini kan saya terjunkan ini kan supaya kita tahu apa kurangnya di pondok itu. Mereka kurang apa sih? Kurang apa? Kita analisa, kita kaji, kita teliti mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangin, mana yang harus diperhatikan, hal-hal apa khususnya masalah akhlak kami perlu masukan karena mereka adalah anak-anak kami dan saya peduli kepada mereka, maka saya terjunkan di sini supaya belajar. Jadi supaya belajar kepada senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di sini ya, ada bapak kepala desa ini ingin mendapatkan ilmu yang baru, meskipun nanti mereka kebanyakan kuliah, setelah itu kuliah, tapi saya ingin mereka belajar ilmu bermasyarakat dan menyampaikan ilmu yang mereka pelajari di pondok pesantren. Kata guru-guru kami mengatakan apa? Yang penting ilmu itu manfaat, jangan melihat Anda mengajar siapa. Ngajar anak TK, SD malu gengsi, bukan itu. Yang penting adalah ikhlas. Ini yang menyelamatkan kita. Siapapun yang Anda ajar, mau 1, 2, 3, kuncinya adalah keikhlasan. Itu aja. Jadi, makanya saya nasihatin anak-anak kami, kamu karena mereka ada yang mau kuliah di fakultas kedokteran, ada yang kuliah ini, ada kuliah ini. Anda nanti kalau jadi orang, saya nasihatin jangan lupa memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Peduli dengan masyarakat, bangun ilmu sosial, peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, peduli dengan anak-anak yatim, dan itu adalah kunci kesuksesan. Saya bangga dengan itu daripada Anda jadi orang sukses tapi nggak peduli, angkuh. Itu tidak ada nilainya. Karena Nabi Muhammad diutus innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini apa? Ya di antara itu berbakti kepada orang tua, menghormati yang tua, peduli dengan orang-orang yang lemah. Itu akhlak yang mulia yang dibangun, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tutur kata yang baik, Anda bicara dengan siapa. Nah, itu akhlak yang mulia. Apa yang disampaikan Rasul itu semuanya mulia. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad semuanya
mulia. Nah, ini butuh dipraktekkan, bukan teori. Oleh karena itu ya saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan, kekurangan dari anak-anak kami. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih telah membantu, peduli, perhatian terhadap anak-anak kami yang sudah kurang lebih 2 minggu di sini, dan ke depan nanti kita akan teruskan ya, nanti mungkin kita tambah sampai 1 bulan kita ke depannya, dan itu sebagai bahan evaluasi untuk kami khususnya pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Hayah ada di Ketanggungan. Kami ada beberapa pondok pesantren, ada 7 pondok pesantren yang kita bangun. Di antaranya yaitu di Ketanggungan ini kita membangunnya kurang lebih 3,5 tahun kita bangun itu, ada santri kurang lebih 600-an santri di situ. Kita bangun. Nah, tahun ini kita menerima antara 350 sampai 400 santri ya. Tahun ini ya. Dan ada beberapa pondok yang kita bangun di wilayah Kuningan, ada di wilayah Cirebon dan di tempat-tempat yang lainnya ya. Nah, itu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya. Saya tidak tahu kenapa Allah menggerakkan saya ke wilayah Brebes. Ya, ini adalah semuanya itu Allah yang inginkan, karena kami yakin apa yang kami gerakkan ini, apa yang kami lakukan ini itu semuanya keinginan Allah. Dan kami melangkah itu ya apa yang telah digerakkan Allah saya lakukan. Ya, saya mau di Brebes, mau di mana, itu tidak penting. Yang penting manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya punya keluarga banyak. Nah, ini termasuk di daerah sini, ini ada Pak Lurah, ada teman-teman, ini semuanya keluarga-keluarga kami semuanya satu keluarga Pondok Pesantren Nurul Hayah. Dan silakan ya main ke Pondok Pesantren Nurul Hayah ya. Tapi kalau datang ke pondok WA dulu, karena belum tentu saya ada di pondok ya, karena saya keliling pondok sana pondok sini ya, kadang ada di sini, kadang ada di Kuningan, kadang di Indramayu, kadang ada di Pontianak ya, kita muter ya. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan pada malam hari ini saya bisa bermuajah bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang mengantarkan kita untuk menuju surga Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum ya Ghaffar, ampuni segala dosa kami ya Allah. Pandanglah kami dengan cintamu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan kemurkahanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, sungguh mata sering memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, mulut berbicara yang haram, tangan mengambil yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram ya Allah. Tapi kami yakin kau maha pengampun ya Allah. Sungguh rahmatmu lebih besar daripada kemurkahanmu ya Allah. Maka turunkan rahmatmu kepada kami di malam yang penuh dengan berkah ini ya Allah. Allahumma ya Allah, lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami, jauhkan dari penyakit-penyakit hati ya Allah. Dari penyakit sombong, dari penyakit riya, dari penyakit pamer ya Allah. Allahumma soffi qulubana kama soffita quluba auliyaik. Bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati sebagaimana kau membersihkan hati para kekasihmu ya Allah. Allahumma ya Allah, dudukkan kami dengan ahli surga, dekatkan kami dengan ahli surga, jauhkan kami dari ahli neraka ya Allah. Kami bukanlah orang soleh, kami bukanlah orang baik, tapi kami berharap ya Allah duduk dengan orang-orang soleh sehingga kami mendapatkan syafaat dan keberkahan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan segala urusan kami, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang sulit berikan kemudahan ya Allah, yang susah berikan kebahagiaan ya Allah, yang susah berikan kemudahan ya Allah, yang banyak hutang berikan kemudahan untuk bisa membayar hutang-hutangnya ya Allah. Antal ghani, kau maha kaya ya Allah. Antal mughni, kau maha memberikan kekayaan ya Allah. Allahumma ya Allah, kau maha pengasih, kau maha penyayang ya Allah. Jika ada yang menyakiti kami ya Allah, jangan kau siksa mereka ya Allah. Jika ada orang yang mengganggu kami ya Allah, jangan kau sakiti mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dan mereka ya Allah.
Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang telah memudahkan kami untuk meminta maaf kepada orang yang telah kami sakiti ya Allah, dan mudahkan kami untuk memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Jangan kau jadikan hati kami hati yang keras. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, yang mau bolak-balikkan hati kami, maka tetapkan hati kami dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad ya Allah, dan anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang solihah ya Allah. Allahumma ya Allah, mungkin ya Allah bertahun-tahun kami menyakiti orang tua kami, mungkin kami pernah membentak orang tua kami ya Allah, mungkin kami pernah menjadikan ibu kami meneteskan air mata menangis ya Allah karena kami ya Allah. Maka ampuni segala dosa ini ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah. Jika mereka masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika mereka telah wafat, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah bijahi Sayyidina Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kau mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kami, jangan kau cabut kecuali kau cinta kepada kami, jangan kau cabut kecuali kau sayang kepada kami, dan kami mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Abuya Dr. Kiai Haji Jafar Attoyar. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dilanjut acara yang terakhir, yaitu penutup. Namun sebelum itu, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada tamu undangan diharapkan untuk tidak meninggalkan tempat acara terlebih dahulu untuk menikmati hidangan yang ala kadarnya dari kami. Cukup sekian, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.